SMP itu pun ngintip-ngintip gitu kan. Iya. Di Di warnet apa? di kantor. Oh, kantor pemerintahan itu. User ini budgetnya berapa gitu. SSD itu cepat kayak bensin gitu. Dan umurnya juga lebih pendek. Balik baru podcast, here we go. Assalamualaikum, halo teman-teman. Kita pada kesempatan pada hari ini kita bertemu dengan Bung Nengpli. Siap. Biasa dipanggil Bung. Nah, kita bakal tanya juga nih kenapa namanya Bung Nengpli, katanya di sejarah nih segala macam. Nah, sebelumnya terima kasih Bung udah berkesempatan hadir di podcast Pirate Baru. Nanti kita bakal bahas nih mengenai, kita bakal kupas mengenai dunia perlaptopan ataupun IT dan segala macam. Nanti yang lebih paham lagi sama Bung nih, supaya teman-teman juga tahu nih apa milih laptop itu gimana dan segala macam. Nah, kita lanjut lagi Bung. Tadi saya udah bilang template di awal tuh biasanya kita di podcast Pirate Baru tuh Bung ceritain deh masa kecil, kayak mungkin udah suka IT atau komputer itu memang dari kecil, apakah dari sekarang dan segala macam. Tapi yang mau saya dulu tanyakan ini, kenapa namanya Bung Nengpli? Iya ya. Jadi setiap kali saya perkenalan, kan, siapa namanya Nengpli, minimal 3 kali. Siapa Nengpli gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau saya bawa ini, saya kasihnya ini sama saya. Kadang nggak ada namanya Nengpli, jarang. Ini kayak nama panggilan nih. Asal muasalnya memang nama panggilan. Oke. Plesetan gitu kan. Jadi saya punya abang. Jadi kan jaraknya tidak terlalu jauh ya dengan saya ya. Jadi masih ngomongnya belum jelas gitu. Maksudnya itu dia mau kasih nama saya Peramli gitu. Peramli, pelakon Malaysia. Oh iya. Pada teman-teman pada nonton nggak sih? Malaysia Peramli ya. Awas kan? Iya. Nah, jadi maksudnya itu, siapa nama adikmu Peramli gitu, maksudnya gitu. Tahu-taunya dia ngomongnya tuh Nengpli ya gitu. Jadi nempel nama. Sampailah sekarang Nengpli. Nama aslinya siapa nih? Nah, kan kakak kan masih terlalu ini ya, administrasinya masih pakai tulis tangan. Iya benar. Kepala dusun yang datang ke tulis tangan itu Abdurrahman nama saya dulu. Nah, begitu pas masuk sekolah, nih saya nggak mau nama itu gitu. Iya. Atas satu dan lain hal. Iya. Jadi ya udah pakai nama itu aja gitu. Jadi sampai sekarang tuh nama Nengpli. Nengpli nama saya. Di kakak juga. Kakak di ijazah. Nengpli. Ini baru nih. Ada nama panggilan yang bisa bilang jadi nama asli. Oke, Bung, tadi dia saya bilang sampaikan juga tadi kita bakal bahas nih mungkin dari cerita Bung, apakah udah suka IT dan juga komputer, dan for your information buat teman-teman, Bung juga dulu pernah jadi ketua tim itulah bisa dibilang tim IT-nya, ketuanya tim IT di salah satu rumah sakit yang nggak usah saya sebutkan lah, gitu. Rumah sakit sebelah. Oke. Nah, juga ada pengalaman di situ. Nah, mungkin Bung udah suka IT ataupun komputer itu memang dari kecil atau memang baru sekarang, atau ada kisahnya sih sebelumnya? Boleh ceritain ya, Bung? Oke. Untuk IT baru SMP kali ya. SMP. Saya kan dulu tinggal di kampung ya, kampung pedalaman, dan SD-nya pun belum pernah lihat apa itu komputer. Jadi SMP itu pun ngintip-ngintip gitu kan. Iya. Di warnet apa? Di kantor. Oh, kantor pemerintahan itu. Kantor pemerintahan, di kantor sekolah. Dan ngintip aja itu komputer gitu. Oh, udah tertarik tuh dulu tuh. Sampai saya buatkan layout keyboard di meja ini saya. Oh, meja belajar. Pakai pulpen. Iya, pakai pulpen. Jadi saya belajar untuk ketik 10 jari gitu kan. Itu udah kan dulu waktu itu baru-baru juga ada pelajaran TIK, mungkin di kampung saya baru ini ya. Jadi saya belajar di situ. Saya ini kok enak bener ya kayak orang ketik 10 jari. Jadi ketik 10 jari pakai buat sendiri itu. Nah, itu belajar PowerPoint. Nah, jadi itu baru baca buku. Belum ada komputer dulu kan, belum ada itu. Jadi memang kayak benar-benar menggunakan metode baca sama tulisan buku ya. Jadi emang udah tertarik dari SMP. SMP. Oke, awalnya
PowerPoint. Terus mulai kembang-kembang sampai apa gitu? Iya, itu SMP yang stuck di situ. Jadi begitu ini saya tertarik sekolah kan, setelah itu sekolah menengah iya, sekolah atas. SMA. SMP di mana, Bung? Maaf. SMP saya di SMP 3 Satap. Nah, 3 Satap 1 atap maksudnya. Di 3 daerah. Ah, Daerah mana tuh? daerah Sejangkung, Sambas. Oh, Sambas. Nyantok. Jauh. Jauh ya, jauh. Terus SMA, SMK saya di Kabupaten SMK. Pasuruan. Ambil jurusan apa, Bung? Teknik komputer dan Oh, memang udah milih itu dari SMP. Iya. Kayak SMK nih. Iya. Oke. Jadi mulai suka dari SMP terus SMK Ya, di Sambas juga tuh. di Sambas. Di Sambas terus mulai nih kayak gatal dan nih enggak bukan nanya kayak PowerPoint. Terus awalnya apa tuh? Ya, Word, Excel gitulah. Word, Excel. Kenali dasar-dasar. Terus sampai sekarang ini Bung Nempel ini udah website dan segala macam. Nah, itu mulainya dari mana tuh? Maksudnya emang dari SMA udah berkembang atau memang pas kuliah dari segala macam? Tidak. Malahan di SMK itu hanya belajar teknisi ya bahasanya ya. Teknik komputer jaringan. Ya, belajar program tuh hanya sedikit-sedikit gitu. Tidak mendalami ke sana. Oh, berarti memang dari SMK cuma belajar ngajar. Iya, setelah itu sudah masuk ke dunia kerja. Nah, sepertinya ini nih belajar sendiri. Nah, itu ceritanya itu. Semacam ada forum-forumnya gitu. Jadi ikut di sana. Oke, memang dari kesukaan dan hobi jadi pekerjaan. Betul. Oke, Bung. Tadi saya udah tahu lah nih Bung Phil memang udah suka dari SMP kayak IT ataupun komputeran lah. Dan mau bahas nih pemilihan laptop dan segala macam nih, Bung. Laptop. Nah, ini kan bahasa nih ini saya nanti di bagian tengah nih mau bahas tentang mahasiswa nih masih bingung juga kadang laptopnya gimana. Tapi ini mau bahas tentang pemilihan laptop dengan sistem dan keputusan pemilihan. Nah, permasalahan laptop nih, Bung, kalau misal di setengah jalan, misal aku nih, Bung, contoh lah ya, biasanya entah di Excel, entah di Word, entah di Port dan segala macam. Nah, ini sebenarnya laptop tuh memang ada masa kadaluarsanya kah atau memang kayaknya ini laptop hanya pakai untuk selama berapa tahun ya atau memang bisa sustain sampai lama jangka panjang atau gimana, Bung? Permasalahan yang krusial lah gitu di laptop tuh. Jadi setiap produk tuh kan memang didesain ya. Ini nanti bakal 3 tahun atau sampai 5 tahun sampai 10 tahun ada didesain. Jadi ada merek-merek tertentu jadi saya tidak Jadi memang ada yang sering masuk ke kios saya ya. Saya punya kios kecil-kecilan di rumah. Toko. Jadi yang sering terjadi tuh ada apa namanya tuh harddisknya sering berkendala. Harddisknya sering berkendala, kemudian ganti aja harddisk selesai. Oh, ganti aja harddisknya. Kalau misalnya yang kendala remote segala macam tuh harddisk. Oh, berarti krusialnya tuh di harddisk. Ganti harddisknya selesai. Selain itu ya, kendala remote ya, keyboard segala macam itu beda-beda lagi. Speaker pecah segala macam tuh beda lagi. Jadi yang sering ditemuin itu upgrade aja, ganti harddisk atau upgrade ke SSD gitu, udah selesai. Kalau udah ganti itu, Bung, bakal kemungkinan rusak lagi nggak? Ya kemungkinan iya. Cuman kita pasti kita kan juga nggak tahu ya itu elektronik, tapi kita bisa lihat itu ini performanya bagus atau tidak. Nah, ada track record atau gimana? Ada semacam cycle semacam baterai semacam tuh ada bisa dilihat gitu. Menurut Bung, kalau misal laptop kalau udah rusak nih, misal SSD ataupun hard disk, itu apakah kita harus betulkan dulu kah atau kayak udahlah beli baru aja? Karena bakal betulin lagi, nih kan perspektif orang nih kan, bakal bilang ya udahlah beli lagi lah karena memang bakal rusak lagi atau gimana, atau Bung punya perspektif lain sana masih bisa dibetulin nanti kalau misalnya udah rusak pun masih dibetulin lagi. Ini kan lumayan banyak makan costnya kan. Nah, menurut Bung gimana lah kalau lihat dari dua sisi ini nih, apakah harus beli baru atau ya udahlah dilanjutkan aja atau memang kayak betulin aja terus. Nah, gimana, Bung? Dari dua pandangan itu dua-duanya ini ya. Kemungkinan. Iya. Kemungkinan. Pastinya kita cek dulu. Dulu kita sakisi quality control gitu. Iya. Segala macam. Kalau misalnya ini nggak bakal awet deh dalam waktu ini. Yang ini yang lain bermasalah macam.
karena faktor usia dan faktor Iya. apa namanya tuh spare partnya segala macam gitu. Jadi ada kalanya kita harus ganti deh gitu. Nanti bakal banyak. Ya benar. Ada juga yang memang brandnya itu bandel ya, kemudian yang dalam jangka waktu 5 tahun 10 tahun masih aman gitu ya untuk penggunaannya, itu ada juga gitu. Prefer ini ganti aja deh, dari ganti spare part aja, jangan sampai ganti unit gitu. Nah, jadi ada dua kemungkinan tadi, makanya harus kita konsultasi dulu. Nah, kemudian nanti untuk dipakai untuk apa nih? Nah, kalau misalnya user mau saya mau gunakan untuk yang berat-berat. Ini saya akan misal kuliah yang ke Ilko kayak IT dan segala macam dengan informatika ya. Segala macam. Nah, ini sudah tidak relevan gitu. Ya udah beli baru aja deh gitu. Iya. Daripada kita ini kalau masih memungkinkan kita upgrade RAM-nya, kemudian existing-nya masih bagus, VGA-nya segala macam, itu ya kita upgrade aja. Misal dari hard disk ganti SSD, tambah RAM misalnya. Nah, itu bisa saja. Berarti di konsultasi dulu. Konsultasi. Tapi di Define juga bisa konsultasi nih, Bung. Bisa. Biasa kan kalau misal nih, ini Bung juga ada buka toko di Define di mana, Bung? Iya. Di Jalan Parit Bugis. Nah, itu kita juga. Nah, dan memang kalau misal dari segi pedagang ya istilahnya. Kalau misal dari segi pedagang, ya kalau misal banyak ke cost ke untungnya kan pasti kayak yaudah perbaiki terus, nanti dia datang terus nih. Apa gimana bro? Gimana bang? Kerangkanya atau parameternya ini ya. Kalau dari saya andai saya adalah user. Jadi saya pasti maunya itu saya keluar sedikit uang. Kemudian selagi ini masih bisa dimanfaatkan. Nah kan gitu. Jadi kalau dari saya sebagai penjual, ini perbaiki dulu, ini masih bisa dipakai kok. Jadi ini kalau diperbaiki, ini bakal ininya kalah, ini kalah. Dan kemudian part-part lain juga ini setelah kita kalkulasikan bahkan lebih murah kita beli baru aja deh. Dihitung cost-nya di pengeluarannya. Jadi kita komunikasikan gitu besar ke pengguna. Jadi kita balikkan lagi. Andai saya jadi user jadi pengguna, jadi saya juga nggak mau dong dirugikan gitu. Iya benar. Kemudian kita juga kasih garansi kalau kita jual nih, kita servis, kasih garansi sebulan. 1 bulan tuh di Define tuh. Iya. Ini Define namanya? Dimensi komputer. Dimensi komputer. Oke, Dimensi ini bukan hanya beli komputer ya atau beli laptop dan segala macam. Ya, komputer kita mau rakit juga pilih suku cadang atau part-part yang mungkin sesuai dengan keperluan. Di Dimensi ini bukan hanya beli laptop tapi juga bisa konsultasi. Kita juga masalah CCTV juga ada. CCTV juga. Jadi kalau misalnya ada yang punya CCTV di rumah terkendala, nah bisa ini kita bisa datang langsung ke rumah. Bisa datang. Kalau komputer kantor juga bisa. Gitu, kita bisa datang. Dari komisal kantornya mau kantor. Nanti biasanya langsung hubungi ke yang beli lah, langsung kayak nanti dicek dan bahkan CCTV juga Bung bisa Ika. Oke Bung, ini juga mau tanya, lebih baik pilih laptop second atau baru? Menurut Bung, kalau kan ini secara dari segi inilah ya budget ataupun memang kayak istilahnya kayak memang budget pas-pasan tapi maunya speknya tinggi. Tapi dibilang cost juga nanti bisa rusak karena second nih kan bisa dibilang ya mungkin bekas apa gitu rusak dan segala macam. Nah, apakah worth it masih beli second atau yang baru tapi ya kita harus kayak ya nabung lebih lama waktu lagi untuk beli itu. Nah, menurut Bung, worth it nggak sih kalau misalnya untuk second ataupun beli dua ini gimana menurut dari perspektifnya? Nah, saya bahas lagi dua-duanya kemungkinan juga. Oke. Kalau dari saya memberikan gambaran kepada user. Jadi kita tanya dulu nih usernya. Jadi pertama kebutuhannya untuk apa? Oke. Kemudian yang kedua user ini
budgetnya berapa gitu. Nah itu, jadi jangan sampai kita menawarkan spek yang tinggi, kemudian dengan harga yang juga pasti tinggi ya. Nah itu juga pasti kalau usernya belum mampu ya nanti kita arahkan gitu. Kalau belum mampu, misalnya saya hanya ada uang segini, saya akan sesuai kebutuhan tadi ya, saya akan gunakan misalnya untuk desain grafis yang ringan-ringan gitu ya. Nah kita arahkan ke bekas saja gitu. Pak, kita bekas aja dulu, rekomendasi bekas, tapi yang pasti kita quality control dulu, dan kita berikan garansi. Garansi 1 bulan tuh ya? 1 bulan. Oke. Kalaupun lewat-lewat sedikit nggak apa-apa lah. Ini kalau ya. Nggak apa-apa. Masih bisa dinego nih, ada di sini. Oke. Masih kayak misal memang kayak laptop second ya sesuai dengan masih worth it lah istilahnya, masih kita lihat quality control gimana dan segala macam kebutuhan dari mana, maksudnya kayak kebutuhan masih kayak ya nanti pun masih kalau misalnya kendala masih bisa dibetulin juga ya, masih bisa dibetulin. Tapi ya memang kebutuhannya harus cepat kan, misal lagi untuk kuliah nih kan. Ya. Memang perlu cepat juga. Nah, ini balik lagi nih kayak pilih laptop nih kan biasanya berdasarkan indikator sama kriterianya. Nah, tadi itu yang udah di-spill sama Bung Play mengenai ini berdasarkan kebutuhannya sebenarnya gimana sih? Kadang nih banyak mahasiswa yang istilahnya masih kebingungan nih, Bung. Kayak milih laptop nih apakah sesuai dengan speknya gimana, tapi kayak main beli-beli ya gitu kan. Nah kadang yang tadi ilmu informatika itu speknya pasti yang lebih tinggi dan segala macam. Ada lagi aku ekonomi nih, ini pasti biasa aja sih laptop. Nah tapi sesuai dengan kebutuhan. Menurut Bung yang paling benar itu gimana sih Bung kalau misal memilih laptop? Karena kayak dari segi mahasiswa lah gitu, niatnya gitu, atau buat kerjaan. Untuk mahasiswa dan atau untuk kerja kantor ya, untuk kebutuhan yang ringan-ringan, untuk ngetik, ngeprint segala macam, kerjain tugas segala macam online. Itu yang pertama di ini ya generasinya ya. Jadi generasi berapa gitu. Yang minimal untuk saat ini itu Gen 8 deh. Tapi kalau Gen 7 masih untuk ini Gen 8. Gen 8 misal kan ada tuh Core i5 Gen 8, Core i3 Gen 8 gitu. Jadi prefer Gen 8 karena Gen 8 minimal untuk itu tadi untuk jangka panjangnya. Kemudian RAM-nya ya. RAM minimal deh 4 GB ya. RAM-nya. Jadi lebih baik 8 gitu. Nah kalau ada 8 ya lebih tinggi lebih baik lagi. Jadi minimal 4 kalau sekarang. Lagi Bung. Kemudian untuk prosesornya kalau untuk penggunaan standar untuk tadi dual core cukup. Kalau ya mampu i3 kemudian i5 lebih baik lagi. Oke. Tapi yang paling krusial itu gennya, karena memang kayak gen itu kan makin maksudnya tahun ini tapi gennya masih bawah, bahkan jangka panjang nggak bakal lama gitu ya Bung. Oke. Memang dari tadi yang disebut kriterianya harus pemilihan dari mau apapun itu ada tadi yang pertama? Yang pertama prosesor ya. Masih keberapa? Terus yang kedua tadi Bung apa nih? Kedua RAM-nya, kemudian yang ketiga tadi saya lupa nih. SSD. SSD. Ya, pakai hard disk atau SSD. Itu tergantung lagi komponen-komponen yang mendukung. Misalnya kalau prosesornya udah tinggi, pakai hard disk pun enggak apa-apa. Prosesor udah tinggi, RAM-nya udah tinggi, maksudnya udah i5 Gen 8 gitu ya. Kemudian RAM-nya udah 4. Nah, ataupun 8, pakai hard disk enggak masalah. Oke. Jadi kalau misalnya mau pakai SSD pun lebih baik lagi. Namun mungkin kita juga semua udah pada tahu ya, kalau hard disk dengan SSD itu mempunyai kekurangan dan keuntungan masing-masing. Nah, kalau SSD itu dia performanya lebih baik, lebih cepat dibandingkan dengan hard disk. Kalau hard disk itu kayak apa ya? Kayak solar kali ya, gitu. Nah, udah ini baru cepat panas. Iya, agak lama itu prosesnya. Kayak pembakarannya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya SSD itu cepat.
kayak bensin itu, dan umurnya juga lebih pendek. Nah, tapi tergantung dari merek lagi. Masing-masing merek mengeluarkan daya tahan yang masing-masing, spesifikasi masing-masing. Ada plus minus lah ya. Ya. Dia memang kayak sesuai dengan kebutuhan masing-masing lagi ya. Dari kayak memang indikator tadi itu yang memang jadi acuan lah kalau misalnya memilih laptop, dan juga budget juga menyesuaikan ya segala macam. Oke. Bung, tadi udah bahas tips and trick, mungkin ini sih Bung, dan sesi ketiga ini ada game sih Bung. Dan kita enggak mana susah. Tidak, gampang. Ujian. Bung, ini pertanyaan simpel saja. Bung tinggal pilih aja. Kalau misalnya ada pertanyaan yang Anda perlu jawab nih. Boleh Bung. Sahal tuh. Kan headset. Kalau semua kan selesai sampai besok pagi nih. Oke. Salah satu ya. Iya. Ini bukan settingan ya? Oh bukan. Ini tidak dong. Oke. Apa tuh Bung? Apa mau dibaca? Ini adalah investasi terbaik menurut kamu, ya? Gimana Bung? Investasi ya. Sama kayak abah kita ya. Investasi itu pendidikan. Pendidikan saya, pendidikan anak saya. Nah, investasi yang ini adalah pendidikan. Oke, memang menurut Bung sangat istilahnya berpengaruh lah sekarang kan, bahkan berilmu lah. Benar. Itu guys, pendidikan. Oke, lanjut lagi Bung. Kita bahas ini. Udah di bagian akhir tadi, udah waktu udah. Tadi udah spill sedikit tentang dimensi. Nah, ini tadi belum jelasin nih Bung. Letaknya di mana nih Bung dimensi nih? Kalau misal teman-teman nih kan mahasiswa ataupun kawan-kawan kantor apa segala macam mau beli laptop atau servis. Nah, letaknya di mana nih Bung? Oke. Letaknya ada di Maps. Benar juga. Ya, letaknya di Net, di Google ya. Maps itu dimensi komputer. Nanti di sana. Dimensi komputer. Jadi apa aja pelayanannya Bung? Pelayanannya yang pertama itu jual beli laptop. Oke. Laptop bekas, yang pun bisa dibeli juga. Oke. Komputer juga. Komputer PC juga ada Bu. PC. Oke. Peripheral dan alat-alat yang pendukungnya seperti speaker. Semua aksesorisnya? Mouse. Keyboard. Berarti lengkap juga tuh. Ya. Terus servis apa aja pelayanan Bung? Servis juga ya, laptop seperti kerusakan sampai ke engsel patah pun kita perbaiki gitu. Oke. Bahkan partikel kecil juga bakal insyaallah. Terus tadi Bung bilang ada CCTV juga. Ini kayak merangkap yang lain nih. Ya, seperti itu di ranah lain sebenarnya. Ya, tapi bisa ya. Oke, ada CCTV juga. Biasanya betulin CCTV apapun yang kayak di kantor ya memang nggak teknisi ya, semua pun bisa ya. Oke. Nah, ini kan juga kita bisa bilang Bung kita NK juga, teman-teman NK juga sama Bung nih lagi ngerangkap ini nih website desa nih Bung. Nah, kita tampilin dulu Bung. Nah, coba kita lihat. Nah, oke Bung. Ya, jadi tujuan website ini bisa dibilang kalau misal teman-teman pastinya untuk yang desa lah ya Bung. Kalau misal mau pastinya buat disertasi buat desa gitu kan, kayak mau lebih istilahnya administrasi dan segala macam. Nah, ini kita bisa dijelasin ini maps-nya dan segala macam. Ini sama-sama ini sama Bung juga yang ngerjain ini ya, Bung. Nah, alhamdulillahnya. Ini juga kalau misal kita mau kayak tanya dari IDM dan segala macam profil desa, ini lebih lengkap di sini ya Bung. Iya. Nah ini juga kerjasama dengan Bung. Misalnya Bung juga kalau misal mau order nanti kalau misal kepala desanya mau itu bisa hubungi kita ya Bung. Nah. Oke, next balik lagi. Oke Bung. Bung, ada nggak pesan buat teman-teman nih Bung? Terakhir dari Bung. Saya ditanya pesan kesan nih Bung. Iya. Dari selama awal sampai akhir mungkin ada pesan yang mau disampaikan buat anak-anak muda segala macam tentang IT atau segala macam gitu. Kalau misal Bung juga
dari IT kalau misal mau jadi profesi IT apa yang harus disiapkan nih Bung atau mau jadi teknisi gitu. Iya. Silakan Bung. IT apa dulu nih? Itu ya apapun itulah jadi teknisi ya, ini teknisi ataupun apa gitu. Apa Bung? Apa ya? Jadi bingung juga. Apa yang dirasain Bung aja gitu. Persiapan ya. Pertama itu niat dulu. Oke. Nah, niat dulu kita mau bantu orang. Mau bantu orang. Misal karena kita pasti pernah mengalami di satu posisi kita katakanlah kerusakan laptop. Padahal besok mau katakanlah mau ujian menggunakan laptop ataupun data kita ada di dalam, kemudian hard disk yang tidak terdeteksi ataupun apa segala macam. Jadi saya pernah merasakan di hal seperti itu. Bahkan saya sebagai teknisi pun dan kerusakannya levelnya sangat tinggi menurut saya, itu data krusial di dalam. Saya juga minta bantuan gitu. Karena kan ya pasti ada. Jadi saya juga perlu bantu sama orang lain, dibantu sama orang baik itu untuk merecovery data itu. Misal itu contoh kecil. Jadi tujuan kita tuh untuk membantu pertamanya. Oke. Jadi niatkan dulu untuk membantu orang lain. Nah kemudian dalam hal baik lah pastinya ya. Kemudian yang pertama niat tadi ya. Yang kedua itu kita asah skill ya. Asah skill. Kita kemana dulu nih? Misal mau jadi teknisi ya. Asah teknisi apa dulu? Laptop, komputer itu kan beda ya. Beda lagi gitu. Kalau misal mau laptop ya kursus laptop. Nah kursus dulu atau memang magang dulu. Nah atau kerja dulu deh gitu. Walaupun katakanlah saya hanya mau cari ilmu di satu tempat misal, itu boleh. Nah itu bisa jadi tahapan kita juga untuk menjadi teknisi tadi. Laptop maupun komputer, CCTV dan segala macam. Boleh. Berarti memang biasa dulu dari kursus, kemudian ya nggak apa-apa investasi tadi saya bilang. Iya. Investasi dulu. Kursus kan ada lembaga tuh yang nyiapin untuk belajar. Jadi investasi, ada uang ataupun nyicil ya. Saya mau kursus nih, mau dapat sertifikasi. Iya. Gitu. Kalau misalnya mau untuk sertifikasi, itu jadikan jadi profesi lah istilahnya. Itu boleh. Oke. Itu ada lagi Bang? Itu aja deh. Itu dari segi dua yang dapat tadi itu. Jadi memang tujuannya ya niatnya ya kita harus membantu istilahnya. Mau apapun profesinya, niatkan memang ikhlas ya Bang. Ya, ikhlas. Ikhlas, dan juga kalau misalnya memang profesinya pengen ini, ya udahlah fokuskan satu itu. Fokus. Oke, terima kasih Bung Nempli atas sharing-sharingnya. Jadi teman-teman juga tahu nih gimana pemilihan laptop dan segala macam. Kalau misal mau beli laptop di Dimensi juga disediain nih ya Bung. Ya. Kalau misal konsultasi juga belum beli juga masih nggak apa-apa ya Bung. Nggak apa-apa. Oke. Konsultasi dulu WhatsApp nggak apa-apa. Iya benar. Oke. Nah mau konsultasi dan segala macam, asal jangan konsultasi makul aja ya Bung. Masih bisa ya Bung. Joki. Oke Bang. Terima kasih Bang atas sharing-sharingnya. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya.